Salah satu hasil pembahasan revisi UU Haji yaitu perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu hasil pembahasan revisi UU Haji yaitu perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Supratman mengungkapkan revisi Undang-Undang tentang Haji dan Umroh bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah terbangun selama ini. Supratman menjelaskan bahwa RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus, hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih memperlancar penyelenggaraan. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, DPR RI bergerak cepat menyelesaikan revisi UU Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan bahwa revisi undang-undang ini sangat urgent mengingat Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut ke depan pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Pemerintah kemudian membuka wacana agar badan tersebut dibentuk sebagai kementerian. Nantinya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan usai Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Kini pemerintah dan DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh, yang mana undang-undang tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur BP Haji menjadi kementerian. Ini sudah hampir rampung menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Akan ada hasil dari revisi undang-undang ini Kementerian Haji dan Umroh sebagai pelaksanaan atau kelanjutan dari Badan Haji kemarin. Dengan struktur kementerian di pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kita sudah meminta kepada pemerintah agar proses undang-undang ini dipercepat pengesahannya. Walaupun sudah disahkan DPR, lalu dibuatkan undang-undang pemerintah peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena Arab Saudi hari ini mempercepat timeline pelaksanaan haji. Dalam undang-undang haji ini Kementerian Agama sudah selesai. Jadi selama 70 tahun lebih ya haji ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada peraturan presiden untuk mengakomodir kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh yang ada dalam revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Prasetyo berharap keberadaan Kementerian Haji dan Umroh bisa melaksanakan tugas dengan baik serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jamaah Indonesia di masa mendatang. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Ini berarti keluar perpres ya Mas? Ya? Keluar perpres baru ya? Ya, kalau kita lihat begitu ya pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini ya kita percaya bahwa inisiatifnya baik begitu ya Vin ya, karena sebelumnya dibawa Kementerian Agama, tapi memang yang kita nantikan bagaimana kinerjanya ke depan. Jangan sampai kementeriannya sudah dibentuk sendiri ternyata
ya kinerjanya kurang lebih sama dengan di bawah Kementerian Agama kemarin, yang bahkan ada satu kasus dari kuota haji yang ternyata terindikasi korupsi. Nah, ini kita harapkan tidak lagi terjadi. Benar sekali Fajar, semoga saja kan tiap tahun ada evaluasi ya. Semoga dengan adanya Kementerian Khusus Haji ini benar-benar bisa diperbaiki gitu, seperti evaluasi tahun sebelumnya, tidak lagi jemaah yang terlantar atau juga tidak ada tempat tidur, kelaparan dan lain sebagainya. Dan semoga saja juga tidak ada lagi ya kasus-kasus seperti kejadian sebelumnya di mana terkait kuota haji dan korupsi dan lain sebagainya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo memastikan saat ini PT Kereta Api Indonesia Persero tengah mempersiapkan gerbong kereta kelas ekonomi khusus para petani dan pedagang. Ya, nantinya desain gerbong kereta mengedepankan akses ruang angkut yang luas agar memudahkan pergerakan petani dan pedagang di dalam kereta. PT Kereta Api Indonesia Persero dipastikan saat ini tengah mempersiapkan gerbong kereta khusus para petani dan pedagang yang membawa barang dagangannya dari daerah ke Jakarta. Menurut Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo, rencananya dalam waktu dekat gerbong kereta khusus petani dan pedagang akan diresmikan. Nantinya para petani maupun pedagang dapat membawa dagangannya di gerbong khusus pada pagi hari sebelum waktu subuh. Ini kan memang sekarang itu kan schedule haji kan penuh ya, dengan itu pagi-pagi ada batch yang pagi sekali sebelum subuh itu yang memang untuk mengangkut hasil pertanian pedagang itu segera kita launching untuk supaya menampung masyarakat yang membawa hasil dagangan dari daerah ke Jakarta. Kereta api penumpang kelas ekonomi khusus dan pedagang saat ini masih dalam modifikasi di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng. Nantinya desain gerbong kereta khusus petani dan pedagang akan mengedepankan akses ruang angkut yang luas agar memudahkan pergerakan petani dan pedagang di dalam kereta. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Serangan drone besar-besaran Ukraina menghantam sejumlah wilayah di Rusia. Ya, informasi akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, gaji anggota DPR RI tengah menjadi sorotan publik. Ya, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat yakni tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Gaji anggota DPR tengah menjadi sorotan. Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Bahkan nilainya mencapai lebih dari 100 juta per bulan. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang, tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104.051.903. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.